Halo, halo, denger nggak ini? Ini kok keluar masuk kenapa ya? Kamu ya iya kan? Faedah-faedah yang telah diterangkan kemarin itu seperti faedah mandi, faedah bersuci, faedah wudhu, itu mempunyai faedah-faedah yang agung dan itu adalah jalan untuk menuju ibadah sholat. Jadi bagaimana mungkin faedah sholat ini tidak diterangkan maksud dan tujuan dari sholat itu. Jadi kemarin kan sudah menjelaskan mengenai bagaimana kita bersuci, bagaimana kita wudhu, hikmah-hikmahnya. Nah, kita akan mengupas lebih dalam mengenai hikmahnya sholat itu apa. Yakifu sebo, opo sopo al insanu menungso, ama maulahu ing dalem ngarepe bendorone al insan al yauma ing dalem wengi, al yaumi wal lailati lan rino al yaumi ing dalem rino wal lailati lan bengi khamsa marratin kelawan 5 ambalan. Khadi'an hale dingkluk khosyian hale khusyuk dalilan hale ino amamal izzati ing dalem ngarepe sifat mulya arrobaniyati kang bangsa pangeran. Wadian hale cilikake hawahu ing hawane al insan tahta qadamahu ing dalem sak ngisore delamaane al insan li annahu krana setuhune al insan iku mungsarifun wong kang budalan bikuliyatihi kelawan kuliahe al insan ilal ilahi maring bendoro al hakiki kang bangsa ahak alladhi yola ma'buda ora ana zat kang patut den sembah iku maujud bihaqi siwahu kelawan hae sakliyane al ilah hatta la tugiba hatta tagiba sehingga ora samar anhu sapa al insan azzamat opo agunge al ilah wa haibatuhu lan wibawane al ilah wa jalaluhu lan agunge al ilah fi amati yaumihi ing dalem akeh-akeh dinane al insan. Nah, di paragraf ini menjelaskan mengenai sholat 5 waktu ini menjadikan manusia ini berdiri di hadapan tuannya sebanyak 5 kali. Tunduk, khusyuk, dan merasa hina di hadapan keluhuran Allah dan meletakkan hawa nafsunya hawahu tahta qadamai dan meletakkan hawa nafsunya itu di bawah telapak kakinya karena dia mencurahkan semua perhatiannya kepada Tuhan yang tidak ada sembahan lain selainnya. Sehingga hatta keagungan, kemuliaan, keluhuran Tuhannya itu tidak sirna dalam seluruh hari yang dilalui manusia. Nah, ini yang kalian yang ini ya, Sir. Nah, ini menjadi reminder bagi kita bahwa dengan adanya sholat 5 waktu, kita selalu berhadapan dengan Allah sehingga menurunkan hawa nafsu kita, karena kita selalu berhadapan dengan Allah, yang mana Allah adalah zat yang tidak ada sesembahan selain Allah, sehingga kita selalu merasakan keagungannya, kemuliaannya, keluhurannya di setiap hari itu. Yu'ati nekaake sapa al insanu menungso salat al fajri ing salat subuh fil waqti ing dalam waktu alladhi yatakunu apa alladhi ana apa alladhi fihi ing dalam waktu apa arruh sofiatun kang bening iku sofiat apa ruh iku sofiatan kang bening iku sofiatan bening wa nafsilan ati mutmainnatan la anteng wa jamalutib topi ati lan utawi baguse watek iku dohirun pertelo bahirun kang tur mencorong hai sun nujumi ing dalam sekirane pira-pira lintang tumi ikut tumi lu condong ilal gurubi maring surup
Wasam sulan sengenge muazzinatun iku muazzinatun aweh weruh bil buzuki kelawan metu. Wa ida aradna lan arikalane ngarepno sapa sira sapa kita nubayina yang to mertelaake sapa kita kaifa yakunu hale kaya apa ana apa mahwazunu bing lebur pira-pira dosa asogo iru kang pira-pira kang cilik min sahifatul insani ing dalam buku catatane al musalli kang wong kang salat fala syai'a mongko ora ana suci-wiji iku maujud hunaka ing dalam kaifa yakunu apa afsahu kang luweh fasih min an nasbah saking nyerupaake kita sapa al musolliya ing wong kang salat wa huwalan utawi al musolli iku waqifu mahramil lisolati wong kang ngadeg kang takbiratul ihram birajulin kelawan awa-awaan iku fauqorosi ing dalem dhuwure sirahe rajul hamla sakilin hamlun utawi momotan sakilun kan abot minazunubi saking pira-pira dosa. Nah, tadi kan dijelaskan mengenai bagaimana sholat itu mencegah kita dari fahsai wal mungkar. Juga dijelaskan mengenai bagaimana keutamaan sholat 5 waktu sehingga kita selalu berhadapan dengan Allah dan merasa dijaga oleh Allah. Dan ini diumpamakan di dalam paragraf ini itu perumpamaan seseorang yang gugur dosanya ketika sholat itu seperti wakifun mahramus lis sholati birojulin fauqorosi hamlan sakilin minazunubi. Seperti orang sholat ketika takbiratul ihram, kita berdiri itu, pundak di atas laki-laki itu memuat beban yang sangat berat, ya kan? Faidah toto amongko arikalane dengklo ake sapa al insan rok sahu ing sirahe al insan li ruku'i krana rukuk wa jalasalan lungguh sapa al insan wa wadu alan nyelehake sapa al insan jabhatuhu ing batuhe al insan fi sujudi krana sujud wa qarrolan bolan baleni sapa al insan sujudahu ing pira-pira sujude al insan wa ruku'ahu lan pira-pira ruku'e al insan wa qiyamuhu lan jumenengi al insan wa qu'udahu lan lungguhe al insan sakoto mongko gugur min ala rosi saking dure sirahe al insan hadal hamli ing ikilah momot al sakili kang abot. Nah, jadi ibarat seseorang yang mempunyai dosa-dosa kecil, kalau diibaratkan gugurnya itu seperti sholat, kita membawa sebuah beban berat di atas, dan ketika kita sujud, ketika kita ruku, kita duduk dan berulang-ulang seperti itu beban berat kita itu gugur. Caranya nek sama awakmu nggawa semen kan, nek awakmu sujud kan otomatis tiba kan. Nah, seperti itu kakak. Jadi gugurnya dosa-dosa kecil itu ketika kita sholat seperti itu. Nah, bagaimana masih menyia-nyiakan sholat? Sangat sayang sekali kalau kita menyia-nyiakan sholat ya. Au bi ibaratin utawa kelawan ibarah ukhra kang liya. Nasbahu kang nyerupakake sapa kita hu ing al insan birajulin kelawan awawaan rasa siabi kang regete pira-pira dodote wal badani lan awak. Kot labisa teman-teman pos nganggo jalbaban ing pakaian kodaron kang reget min wasakhil zunubi saking regete pira-pira dosa wa qadaratil ma'asila regete pira-pira maksiat. Fawudu'uhu mongko utawi wuduni al insan wa sholatuhu lan sholati al insan al mustamilatu kang mengku alal aqwali saking pira-pira guneman wal af'al lan pira-pira penggawean al makhsusati kang den khususake
bimang zilati guslin kelawan ngenggon-ngenggoni basuhan lihadihil aqdari mangking imah pira-pira reget wal ausahi lan pira-pira reget walida lan iku krana arahe kala wis ngendika sapa Allah sekolah wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalus sholawati al-khamsi masalus sholawati iku utawi sepadane sholawat sepadane salat al-khamsi kang 5 iku kamasalinah ri adubin iku koyok sepadane bengawan tawar banyune bengawan adubin kang tawar banyune ala babi ahadikum ing atase lawange pira-pira salah siji sira kabeh ya getas lu kahale adus sapa sira kabeh minhu saking nahru adbin yak tasilu hale adus minhu saking admu nahru adbin kula yaumin ing dalam saben-saben dina khamsa maratin kelawan 5 ambalan fama mongko ing apa ya beki tetep sapa netepake apa dalika mengkono-mengkono minat danasi saking rega. Nah, tadi kan perumpamaan sholat menggugurkan dosa itu seperti kita memuat kita membawa beban berat dan gugur ketika rukuk sujud seperti itu. Bahkan diibaratkan lagi seperti kita itu mempunyai pakaian dan badan yang kotor dan sholat itu menjadi wahana membersihkan pakaian dan tubuh kita sampai Kanjeng Nabi itu dalam hadisnya itu berkata bahwa perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti kita berada di sungai yang tawar yang mana kita diperbolehkan untuk membasuhnya itu setiap hari 5 kali sampai fama ya bagi dalika minat danasi mosok membasuh selama 5 kali terus adus 5 kali mandi 5 kali itu masuk sampai masuk sampai isi kotor ya kan tentunya nek kecuali nek kulitnya badak-badak lah gue nanti kan glowing kayak Win ini bangun tidur gimana Win tidur jam berapa Win lanjut ya inamin hukmi sholati sebenarnya setengah sangke hukmi sholat wujudul itmi nani wujud dal itmi nani wujude anteng fil qalbi ing dalam ati jaza ayat ja'u fala yajza'u ora ngregersula sapa al insan ing danuzulil masaibi ing dalam temurune pira-pira musibah wala yamna'u mongko ora nyegah sapa al insano al khaira ing kebagusan ida wuffiqa ing dalam nalikane den paringi ilahi maring pitulung li anal jazaa krana setuhune ngersula iku nafiake apa al jaza asabra ing sabar alladhi ya utawi sabar ya utawi alladhi iku min afdoli asbabi sa'adati setengah saking keutamaane sebabnya pira-pira sebabnya kebahagiaan. Jadi selain sholat itu menggugurkan dosa sampai perumpamaan ada 2 tadi itu, sholat itu adalah wujud dari tentramnya hati yang mana menjadikan kita itu tidak galau. Bersulo itu sebenarnya yo sambat lah. Ketika mendapatkan berbagai musibah. Nah, ini luar biasa sekali. Kadang-kala kita berpikir bahwa menghilangkan sambat itu dengan bercerita kepada orang lain. Jadi pepatah bilang bahwa jika tidak ada pundak yang dapat kamu sandarkan, maka masih ada sajadah yang bisa kamu jadikan menjadi tempat
Ini memang ada sih. Fala yamnaul khaira, dan ini tidak mencegah dari kebagusan yang mana itu menjadi pertolongan dari keadaan ketika kita sedang sedih atau jaza itu ya, sambat. Dan sesungguhnya sedih itu akan mengkaburkan sebuah kesabaran. Padahal sabar itu min afdoli asbabis sa'adah. Sabar itu adalah salah satu sebab dari kebahagiaan. Nah, jadi kadangkala kita kalau sambat atau sedih itu malah menghilangkan kesabaran. Padahal kalau kita biasa mendengar patah Arab itu kan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong dari segala apapun, segala perbuatan apapun. Nah, sholat ini bisa menjadikan hati kita tenang dan tidak menjadi sedih ketika mendapat sebuah musibah. Oke, jadi tadi pertama menghapus dosa dan menghapus dosa kecil, yang kedua menjadikan kita tenang dan terhindar dari kesedihan. Waqat tadi bagaimana ya? Wali anna man ul khair lan kronos tuhu nyegahi kebagusan. Aninasi saking menungso iku mudarratun kang bahaya. Kiberiun kang agung. Wa ada musikotin lan ora anane gumantil bil khaliqi kelawan dat kang wis ciptaan. Ar-raziki kang dat kang paring rezeki al-makhlifi kang ganti ma ing perkara yang yung ing fako yung fiku kang nginfakake ing mas sapa alinsanu menungso fisabilil birri ing dalam dalan kang bagus wal ihsani lan gawe kebagusan. Wali anal jaza itu sebenarnya. Karena sesungguhnya kesedihan itu mencegah kebagusan dari seseorang yang membahayakan yang besar, pembahaya mudorotin kafiberiun, menjadikan kita itu tidak ada musikotin bil khaliqi, tidak pasrah kepada Allah atau al-khaliq ar-razik, yang mana Allah lah yang mengganti kesedihan itu menjadi kebagusan dan al-birri wal ihsan. Jadi kalau kita itu sedih terus, itu selain menjadikan diri kita itu Masa tidak sabar. Sule mau cerai, Mas? Sule. Tapi selain itu juga bisa menjadikan kita itu sama Natali itu. Dengar ya? Itu menjadikan kita itu tidak pasrah kepada Allah, Al-Khaliq Ar-Razik. Cerai. Oke, lanjut ya. Waqat qala teman-teman was ngendika sapa Allah taala halimahul wa sapa Allah innal insana stune menungso iku khuliqatin dadekake sapa al insan halu ahale angel tatanane ida masahu ing dalam arikane ngenani ing nas apa asyaru Allah iku jazua akeh gersulane wa ida masalan ing dalam nalikane ngenani apa sapaan hu ing annas opo al khairu kebagusan iku manua akeh nyegahe ilal musholina kejaba wong-wong kang salat kang mukmin kabeh. Surat Al-Ma'arij ayat 19-22. Nah, ini juga direkam di Al-Qur'an bahwa innal insana khuliqa halu'a. Itu sesungguhnya manusia itu diciptakan menjadi seseorang yang susah aturannya. Ida masahu syarru jazua.
ketika diturunkan atau diturunkan kejelekan, dia itu malah jazua gersulo. Wa idza masaul khairu malah dia ketika dikasih kebagusan malah dia itu menolak, kecuali orang-orang yang sholat, orang yang sholat. Wa inna kalan iku tetep setuhune wa inna kalan setuhune sira iku ida tak amalat nalikane angen-angen sapa sira fi hikmati kira il fatihati ing dalem hikmahe maca surat Fatihah basara yabsiru tabsiru ningali sapa sira nuron ing cahaya kama tabsiru supados ningali sapa sira dia al-qamari ing padange bulan fi lailati tamami ing dalem wengi purnama wudu usamsilan surute sengenge fi rabiatin nahari ing dalem mangsa kaping 4 rino. Ini maksudnya itu jika Anda merenungkan hikmah membaca surat Al-Fatihah itu, Anda akan melihat cahaya seperti cahaya atau sinar cahaya bulan di malam purnama. Ini maksudnya perumpamaan sih, bahwa surat bacaan Fatihah itu ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah ketika sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Balasannya seperti apa? Nah, fal bada'atu mongko utawi ngawiti bil basmalati kelawan wacan basmalah iku isyaratun isyarah ila annahu setuhune sira al insan iku yasta'inu amreh tulung sapa al insan bismiman kelawan zat kang jenenge zat yu'ati kang nekaake sapa al insan lahu maring man hadal fardo ing ikilah fardu wa ala kulli syai'in lan ing atase saben-saben suci-wiji fi lahu kang agawane insan ing basmalah yurdihu kang ngrindoake sapa ngrindoake bayuka ribulan marekake sapa apa basmalah min rahmatihi saking rahmate zat wa ba'atu lan ngetuhake basmalah min adabi saking siksane man atau zat itu Allah, siksane Allah. Summa yahmidu nuli muji sapa Allahu Allah yahmidu muji ing insan sapa Allahu Allah alladzi wafaqa kang wis wafaqa lan wis nyelehake hu ing il insan li ada ihadil farido maring nekake ikilah pira-pira fardu waladzi landat huwa ya alladzi iku rabbu kulli makhlukin ngerane saben-saben makhluk fi hadal wujudi ing dalam ikilah wujud wal mun'imi lan kang paring nikmah bidako iki ni'ami kelawan pira-pira lembute nikmah wa jalaiha lan pira-pira agunge nikmah wahai sulan sekirane annahu setuhune Allah iku subhanahu hale maha suci Allah wa ta'ala hale maha lur Allah iku rabbud dunya pangerane dunya wal akhiratu lan akhirah wa maliku yaumil jazai lan rajone ing dalem dina wales amal alladzi yola yang fa'u kang ora iso manfaati fihi ing dalem yaumul jaza sapa walidun wong tuwa an walidihi saking anake walid wala mauluda lan ora ana anak iku maujud huwa utawi maulid iku maulud jaza iku jaza kang males sapa maulud an waladihi ing saking wong tuane maulud sayan ing suwi-wiji. Idza kana ing dalem ari kalane ana apa al amru perintah iku kadalika kaya mengkono-mengkono mau layang fa fihi walidun an waladihi wala mauludun wa jazaan waladi sayan mau iku falana butuh ora nyembah sapa kita ila iyahu kejaba Allah wala nusyrikalan ora nyekutake sapa kita bi kelawan Allah sayan ing suwi-wiji. Nah, dimulai dari pembacaan basmalah itu menunjukkan bahwa kita itu meminta kepada Allah kepada,
meminta kepada Allah agar diridhoi, didekatkan oleh Allah dari rahmatnya dan dijauhi dari siksanya. Kemudian Allah memuji kepada orang-orang yang membaca ini bahwa kemudian selain kita meminta itu, kita memuji kepada Allah yang mana beliaulah yang menjadi Tuhan dari seluruh makhluk, yang selalu memberikan kita kenikmatan, baik kenikmatan yang kecil maupun kenikmatan yang besar, yang mana beliaulah juga Rabbud dunya wal akhirah wa maliku yaumal jaza. Beliaulah termasuk Tuhan di dunia dan di akhirat dan di yaumul jaza atau hari pembalasan. Yang mana hari pembalasan itu tidak ada orang tua yang bisa menolong anaknya dan tidak ada anak yang bisa menolong orang tuanya. Maka dari itu sudah seyogyanya kita beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Wahai su'annal amro, selan sekirane setuhune perintah iku kama kaya oleh alimta waroh sapa sira annal huda lan setuhune pituduh iku hudahu pituduhe Allah. Wa anna man lan setuhune wong dola kang kesasar sapa man lahad yaiku ora ana pituduh iku maujud lahu maring man siwahu kejaba selain Allah. Panas alum mongko nyuwun sapa kita bu ing Allah anna naimayan imu yan imu yang to paring nikmat sapa Allah alaina ing atasi kita bil huda kelawan pituduh ila siroti maring dalan al mustaqimi kang jejeg alladhi la iwaja ora ana bengkok iku maujud fihi ing dalam sirat bi annahu krana setuhune sirat iku asiratu dalan alladhi yun imu kang paring nikmat sapa Allah bihi kelawan sirat alaman ing atase wong lam yagudop kang ora den bendu ora den lam yang ngedop ora bendu sapa Allah alaihi mengatasi man. Walam yakunu lan ora ana sapa man iku minadolina setengah saking pira-pira wong kang kesasar. Wa nas'alulan nyuwun sapa kita hu ing Allah aidun hale maneh ayas tajiba ing to ngijabahi sapa Allah da'ana ing doane kita. Nah, ya ini oke. Nah, ini ini di paragraf ini menjelaskan bahwa tidak ada perintah atau petunjuk selain petunjuk dari petunjuk Allah dan tidak ada orang yang dolal atau tersesat kecuali diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada petunjuk selain dari Allah Subhanahu wa taala atau hidayah. Hidayah tidak ada hidayah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita harus selalu meminta untuk jalan yang lurus, jalan yang tidak bengkok, yang mana jalan itu jalan yang diberikan kepada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak minadzolin, tidak termasuk orang-orang yang tersesat itu. Banas aluhu dan kita meminta kepada Allah untuk mengijabahi dari segala doa kita. Nah, ini waqat wuridalan teman-teman harus ngendikake ane Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anillahi saking Gusti Allah subhanahu wa maha suci sapa wa ta'ala hale maha sapa wa anahu stuhune Allah sapa anahu stuhune sinten anahu stuhune Allah iku kala wis ngendika sapa Allah. Ini menarik karena saya baru tahu juga ternyata ketika kita sholat itu ada interaksi antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Interaksinya seperti apa? Qasamtu bagi sapa ingsun as-sholata ing salat baini ing dalam antarane ingsun wa baina abdi elan ing dalam antarane hamba ingsun. Nisfaini ing paro edang. Jadi salat itu seperti benar-benar kita itu interaksi. Fa idza qala mongko are kalane ngendika sapa al abdu abad hamba alhamdulillahi rabbil alamin ing wacan alhamdulillahirabbil alamin iku yaqulu wis ngendika sapa Allahu Allah hamadani abdi muji sapa ingsun
muji ing ingsun sapa abdi hambane ingsun. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala itu menjawab dari bacaan kita, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, lan are kalane wis ngendika sapa al-abd ing wacan ar-rahmanir rahim, iku kala wis ngendika sapa Allahu Allah taala hale maha luhur sapa Allah, mahaddani wis ngegungake sapa ngegungake ing ingsun sapa abdi hambane ingsun. Hambaku telah mengagungkanku. Majadani ngegungake ing ingsun sapa abdi hamba ingsun. Wa idza qala lan arek kang wis ngendika sapa abd maliki yaumiddin ing wacan maliki yaumiddin, ikola mongko wis ngundika sapa Allah taala hale maha sapa Allah, asani al asna alayya abdi, ngalem alaya ing atase ingsun sapa abdi hamba ing ingsun. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, dibalas oleh Allah, asna alayya abdi. Hambaku ngalem ini bahasa Indonesia apa ya? Ya memuji. Ya ngalem lah, ngalem. DP apa sih bahasa Indonesia? Wa idza qala lan arekane wis ngendika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ing wacan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala mongko ngendika sapa Allah taala hale maha sapa Allah, hada baini wa baina abdi, hada lan utawi iki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iku baini ing dalam antarane ingsun, wa baina abdi lan ing dalam antarane bendorone ingsun. Ing dalam antarane hamba ingsun nisfaini hale paro edang. Wali abdi lan iku tetep kedue hambane ingsun ma utawi perkara saala kang jaluk sapa abet ing ma. Jadi seperti baini wa baina abdi nisfaini iku antaraku setengah paro edang itu maksudnya apa, coba nanti dijelaskan sama Labib ya. Yang sepahamanku sih banget deketnya gitu, sampai baini wa baina abdi ku nisfaini paro edang. Wali abdi masalah lan jaluk, jadi sampai penjaluan atau permintaan hambanya itu sampai didengarkan. Seperti itu. Sampai lagi. Oke. Fardiyatus sholati utawi fardune salat iku sabidatun tetep bil kitabi kelawan Al-Qur'an was sunnati lan sunnah wal ijma'i lan ijma' wal ma'quli lan perkara kang den temu akal. Amal kitabu anapun utawi kitab iku faqauluhu firmane Allah taala halim maha luhur sapa Allah fi ghairi maudhi'in ing dalem ora mong sak panggonan minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Nah ini kewajiban melaksanakan sholat itu sudah ditetapkan di Al-Qur'an, di hadis, di ijma, dan kaul-kaul atau makul atau orang sudah temu akal. Makul itu apa ya? Nanti coba yang lainnya bisa menambahi. Amal kita faqauluhu ta'ala fi ghairi maudhi'in minal Qur'an. Adapun perintah sholat di Al-Qur'an ini tidak cuma satu tempat. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang perintah sholat. Seperti wa aqimus sholata wa aqimulan podo jumenenga sapa sira as-sholata ing sholat. Wa qauluhu lan utawi ngendikane Gusti Allah, inna sholata stuni sholat iku kanat ana apa sholat alal mukminin ing atase pira-pira wong mukmin kabeh iku kitaban den wajibake mauqutan kang den wektoni ai farodon tegese wajibake muaqqatan kang den wektoni. Wa qauluhu lan utawi ngendikane Allah taala halim maha luhur sapa Allah,
Hafidu ngrekso sapa sira ala sholawati ing atase pira-pira salat wa sholati lan salat al-wusta kang akeh ganjarane. Wa mutlaqu ismi sholati lan utawi mutlaqe ayat salat. Iku yang tasirfu baktiake ila sholati maring salat al ma'hudati kang den wajibake. Wa hiya lan utawi salat iku alati hiya tuati kang nekake sapa alati fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan fikul yamin ing dalam saben-saben rino walailatin lan wengi wa qaulu lan utawi ngendikane Allah taala halim mahur sapa Allah bakim lan jumenenga sapa sira as-sholata ing salat tarafan nahari ing dalem pucuk lorone sengenge pucuk lorone rino wa zulafan lan pira-pira mangsa minalaili saking bengi al ayat utawi ayat hadi utawi al ayat iku tasma'u al madkurat iku ngumpulake as-sholawata ing pira-pira salat al-khamsu kang 5. Li anna sholatal fajri krana setuhune salat subuh iku tuati den lakoni apa sholatil fajri fi ahadi tarafin nahari ing dalam salah sijine pucuke rino. Wa sholatu dhuhri lan utawi salat dhuhur ikwal asri lan asar iku yu adiani den tekani fi tarafil akhiri ing dalam pucuke rino kang liya. Idan naharo krana ing dalam nalikane rino iku kosmani den bagi apa an-nahar hida ateng esok wal asilan sore wal gida tulan utawi esok iku ismun sebutan li awalin nahari maring awalis rino ila waktu zawali maring waktu lengsere sengenge wa malan utawi perkara badalan ing dalam sakwuse waktu zawal iku al asyi aran sore. Jadi maksudnya sholat ini sudah ditentukan dari berbagai ayat itu dan sholat subuh itu dilaksanakan di ketika torofin nahari, awal-awal dari terbitnya matahari. Nah, dalam sholat duhur dan asar itu diperintahkan ketika torofal akhori di pucuke rino yang lainnya, artinya terbit mata. Jadi siang itu dibagi dua. Pagi dan sore. Dan pagi itu adalah sebutan dari waktu sebelum lengsernya matahari. Jadi waktu sebelum lengsernya matahari itu berarti dan setelah lengsernya matahari itu disebut sore. Nah itu ada tingkatnya. Intinya di waktu siang itu ada 3 sholat yang diwajibkan untuk kita semua. Hatta anaman sehingga setuhune khulifa kang supaya khulifa janji sapa man layak kula ora mangan sapa man fil asi ing dalam sore fa akala mengko mangan ba'da zawali ing dalam sawuse lengsare iku yahnasu berarti melanggar sumpah. Jadi ketika ada orang yang bersumpah tidak akan makan di waktu sore, berarti nih ada orang yang makan setelah lengsernya matahari, berarti setelah matahari itu sudah mulai lengser itu berarti sudah batal. Jadi sore itu tidak hanya jam 3, tapi setelah duhur itu, matahari lengser itu asyun, sore. Tekan di mau. Ya udah. Pada khola mongko mancing fitrofin nahari ing dalem pucuke rino iku salah satu sholawatin ing dalem iku apa salah satu sholawatin telu pira-pira salat. Pada khola lan mlebu fi qauli ing dalem ngendikane Allah wa zulafan lan pira-pira mangsa minalaili saking wengi. Al maghribu wal isya'u lan salat maghrib wal isya'u lan isya. Li annahuma krana setuhune maghrib wal isya iku yu adiyani den tekaake apa maghrib wal isya fi zulafim minal laili saking ing dalem pira-pira mangsa wengi. Wa lan utawi zulaf iku saatuhu pira-pira mangsane wengi. Wa qauluhu lan utawi ngendikane Allah aqimis sholata jumenenga sapa sira as-sholata ing salat lidulu kisamsi maring petenge sengenge waktu lengsere sengenge ila anggo sakilaili maring petenge wengi wa Qur'an al-fajr lan salat subuh kila was den ngendikake apa tulu kusamsi manjinge sengenge waktu lengsere sengenge iku zawaluha
ilange asyams wa gosakulaili lan petenge bengi dolamat petenge lail dolam tuhu utawi petenge lail sayat hulu mongko mancing fihi ing dalam qaulihi ta'ala apa salatu duhri salat duhur wal asr lan asar wa qaulan utawi ngendikane Allah wa Qur'an al fajr lan salat subuh ai tegese wa akim lan jumenenga sapa sira Qur'an al fajr ing salat subuh wa huwa lan utawi Qur'an al fajr iku salat al fajri salat fajar salat subuh fasabatat mongko tetep apa fardiyatun fardu fardiyatu salasi sholawatin fardune telu salat bihadhil ayat ing dalam ikilah ayat wa fardiyatu sholatul maghribi wal isai iku sabatat bidalilin akhir wakila dulu kisam silan den ngendikaake dulu kisam ing dalam peteng dalam lengsare sengenge iku guru biha surupe sams fayat hulu mongko manjing fihi ing dalam kil apa as-sholatul maghribi salat maghrib wal isya lan isya wa tadkhululan manjing apa sholatul fajr lan salat fajar fi qauli ing dalam ngendikane Allah wa Qur'an iki udah ini kok dibaleni ya wa qauluhu ta'ala fasubhanahu wa hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun ya ini intinya menjelaskan mengenai dalil-dalil Al-Qur'an tentang perintah sholat 5 waktu yang mana tadi kalau siang itu berarti subuh, sholatul fajr, duhur dan asar. Kalau malam berarti maghrib dan isya. Ini juga sama sih, ini dalil-dalil perintah sholat sih. Nah, lanjut aja itu kan dalil-dalil ya kita belajar yang hikmah aja karena yang dalil-dalil bisa sudah dipelajari teman-teman kan tentunya yang dalil itu atau ada yang mensangsikan kewajiban sholat 5 waktu ada yang masuk tol 5 waktu tenan gitu kan meragukan ya. Ragu ini juga menunjukkan bahwa paling orang lengkap is. Gimana mas? Nek ragu sih orang paling ya ono sing ora lengkap. Oh ngono ya. Ragunya tidak tapi pelaksanaannya yang kadang tidak lengkap. Nah ini penyakit mahasiswa abad ini mas. Bukannya gak lengkap mas, paling telat-telat. Pakai subhan, subuh besok duha. Subuh duha ya. Iki langsung gue ke halaman 73. Jam berapa sih? Oh ya, yes. Lanjut aja. 5 lembar iki luar biasa sekali. Wa amal ijma'u lan anapun utawi kesepakatan iku fa'alaihi ngatasé tetep al ijma'ul ummati utawi kesepakatane ulama fa'inal ummata mongko setuhune umat iku ijma'at sepakat sapa umat ala fardiyati hadhi sholawati ing dalem wajib ikilah pira-pira salat wa amal makulu ya wa amal makulu anapun utawi dalil iku faman mongko utawi wong wujuhun kang famin wujuhin iku tetep saking pira-pira dalan ahaduha utawi salah sijine wujuh iku annaha di sholawati setuhune ikilah pira-pira salat iku innama angin pestine perkara wajib
syukron kelawan syukur lin nikmati maring nikmat. Iku minha setengah saking nikmah, iku nikmatul kholqati. Nikmate den dadekake. Haisu fadlil jauharil ingsa angsi. Sangking sekirane ngutamaake Allah al jauharo ing zat al ensi kang bangsa menungso bitaswiri kelawan ngrupakake ila ahsani suratin maring luweh baguse rupaan wa ahsanu takwimi lan bagus-baguse bentuk. Nah, ini kenapa sih kita itu harus sholat? Karena sholat itu merupakan wujud syukur kita dari berbagai nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Minha nikmatul kholqati. Salah satunya yaitu nikmat atas penciptaan. Nah, itu kan kemarin kan kita bahas ya, kenapa sih kita susah-susah beribadah? Maksudnya kita kan nggak pengen diciptakan. Kita kan tidak artinya tidak dengan kehendak. Kenapa kok jadi taklif, diberi beban sebuah hukum ibadah-ibadah yang lain? Nah, ini mungkin bisa menjadi jawaban bahwa kita itu harus bersyukur, bro. Kita bersyukur bahwa kita itu diciptakan dengan perwujudan taswir ila ahsani suratin wa ahsani takwimin. Dari bagus-bagusnya perwujudan dan bagus-bagusnya bentuk. Nah, bayangkan kalau Wiwin itu kupingnya itu seperti kuping babi gitu kan, nanti jadi bahaya kan. Kita harus bersyukur bahwa oh kupingnya kita normal-normal saja. Hidung kita itu tidak besar gitu kan. Ogak madeburi ya kan. Mata kita di belakang semisal. Bentuk kita itu lengkap. Kita juga punya tangan yang sehat, kaki yang sehat, akal pikiran yang sehat. Kenapa dengan nikmat yang telah diberikan itu kok kita nggak mau bersyukur dengan cara sholat gitu loh. Makanya kadang-kala kalau kita itu nggak sholat itu harus eling bahwa oh iya ya, wong aku dikai sehat, dikai kesempatan seperti ini kok nggak mau sholat. Coba kalau sudah meninggal, kata Gus Ba, sesuatu yang paling dikangeni oleh orang-orang yang meninggal itu adalah sujud. Nah, kita sudah diberi waktu untuk sujud itu kok nggak mau bersujud seperti itu. Nah, ini termasuk syukur nikmat penciptaan atau seperti qala wis ngendika sapa Allah taala halim harus sapa Allah wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa qala lan wis ngendika sapa Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hatta la taro hingga ora weruh sapa sira ahadan ing suwi-wiji. Ya tamana kang ngarep-ngarep sapa ahad. Ayakuna ing atase ana sapa ahad. Ala nggori hada takwim ing atase sak liyane ikilah bentuk wasuratilan rupa alati hiyo ang syaa kang den syaa kang den cokolake alaiha ing atase surah wa min halan iku tetep setengah unsia alaiha itu yang tadi ya penjelasan tadi ya yang mana kita itu bersyukur tidak diciptakan tidak punya tangan dan kaki yang kita berjalannya itu pakai perut geliat gitu. Nah, perut buncit itu hal lain ya. Wa min halan iku setengah sangking nikmah. Opo nikmatu salamatil jawarihi utawi nikmat selamete anggota anil afati sangking pancaboyo atau cacat. Id biha nalikane kelawan nikmah pancaboyo nikmah salamatul jawarih iku ya ketadiru kuwasa sapa insan ala ikomatin masolihin maring jumenenge kemaslahatane al insan. Kita bersyukur juga dari kita diberi bentuk yang utuh, tidak cacat. Nah, itu kan termasuk nikmat ya. Kita diberi tangan itu ya untuk berbuat baik, diberi mata itu ya untuk membaca Al-Qur'an, untuk sholat.
tidak mengurangi tidak mengurangi, artinya tidak kurang suatu apapun gitu kan, ya kan? Atau ada yang kurang kalau menurut kalian? Kurang mas, kurang iso mabur, kurang doyang, apa sih? Atau kang paring ing insan hu sopo tahu kang paring en insan sopo Allah dalika ing mengkono almatkur kullahu hiya se ya sakabehane almun nikmah in aman krana paring nikmah mahdon kang apa iki ya, murni min ghairi ayas biko saking sakliyane yang ton dingini minhu saking al insan apa ma perkara yujabu kang netepak wajaba yujibu kang netepak aujaba yujibu kang netepake apa ma istihqaqa syai'in ing HS wiji-wiji mindalika saking mengkono-mengkono ni'am. Fa amara mongko perintah sapa Allah. Fa amara mongko perintah sapa Allah bistikmali hadhi nikmate ing dalem kelawan gunakake ikilah nikmat. Fi khidmatil mun'imi ing dalem ngladeni ndat kang paring nikmah. Sukron krana arai syukur. Lama maring apa an ama kang wis paring nikmah sapa Allah ing ma. Intinya ketika kita sudah diberi nikmah, ya ayolah nikmat itu digunakan untuk beribadah atau berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ibadah itu apakah hanya sholat? Kita sudah tahu semua bahwa sesuatu yang tidak bersifat ibadah ilahiyah itu juga termasuk ibadah seperti nyediain buka teman-temannya. Itu kan bantu temannya ngerjain skripsi. Nah, itu kan yang lainnya kan. Lanjut. Suma inna sholata nulis tuhune sholat iku tajma'u ngumpulake apa as-sholatu ngumpulake apa sholat istikmala jami'il jawarihi ing dalem gunakake sakabehane pira-pira anggota andohirati kang pertelo minal qiyami saking jumeneng war ruku'i lan ruku wasujudi lan sujud wal qu'udi lan lungguh wawat ilyadi lan nyelehake tangan mawadi ahu ing pira-pira selehane yat wa hifdzul aini lan ngrekso peningal wa kadal jawarihu lan iku tetep wa kadalan utawi iku tetep mengkono al jawarihu utawi anggota al batinah kang batin min sagolas sugel apa sagol apa sagelin ya sagelun ya sugel min sugel tadi mau min sugel kolbi saking tungkulake ati bin niati kelawan niat wa isy'aruhu lan nyiarake kolop bil khaufi kelawan wedi waraja ilan ngarep-ngarep wa ihdarudihni lan ngerenteke apa ya ihdarudihni lan menghadirkan ati wal aklan akal bitak dimi kelawan ngagungake wa tabkhili lan ngagungake liyakunu supaya ono apa amalukuli aduin ing dalam saben-saben anggota iku sukron iso syukur lama maring perkoraan ama kang wis paring nikmat sapa Allah ala ing atase ingsan fi dalika ing dalem mengkono-mengkono. Jadi tadi itu ya Gusti Allah memerintahkan kita cara syukur kita itu atas tubuh yang sempurna ini apa yaitu berkhidmat atau beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah sholat. Karena sholat itu merupakan perkumpulan kegiatan yang juga menggunakan seluruh anggota dohir maupun batin. Dohir itu ya dari kita berdiri itu menggunakan tangan, menggunakan kaki, ruku, sujud, duduk, terus kita menyangga dengan tangan, itu kan menggunakan anggota badan secara dohir. Dan kita juga menggunakan badan
kita juga menggunakan anggota secara batin seperti hati yang pasrah, terus akal, hati dan akal yang berpikir atas keagungan Allah, supaya seluruh badan kita itu bisa melakukan kegiatan syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha iklan iku tetep setengah saking nikmah. Iku nikmatul mafasili utawi nikmate pira-pira adon-adon. Alayanati kang lemes, wal jawarihi kang pira-pira wal jawari lan pira-pira anggota al mungko dadi manut alati hiya biha kelawan jawarih ya gak tiru kang lumak apa ya yang tiru kang lumak apa ya iki ya kuwasa apa alinsan alastikmaliha ing ngatasé agawane al jawarih fil ahwali dalam pira-pira tingkah al mukhtalifati kang beda-beda minal qiyami saking jumeneng wal qu'udilan lungguh wa ruku'ilan rukuk wa sujudilan sujud wa sholatul utawi salat iku tastamilu mengku apa salat ala hadil ahwali ing atas ikilah pira-pira tingkah fa amarona mongko den fa umirna mongko den perintah sapa kita bistikmali hadil ni'ami ing dalem gunakake ikilah pira-pira nikmah al khassati kan khosoh an khusus fi hadil ahwali dalam ikilah pira-pira tingkah fi khidmatil munimi maring ngeladeni dat kang paring nikmah sukron krana arahe syukur li hadhihi nikmati krana ikilah nikmah wa syukrun nikmati lan utawi syukur nikmat iku faradha wajib aklan ing dalam akal dasar lan ing dalam syariat. Wa min halan iku tetap setengah sanging nikmah. Ana sholatas tuhune salat. Iya sih nikmah ya. Iya, heeh. Wa kullu ibadatin lan saben-saben ibadah iku khidmatur rabbi ngladeni pangeran jala kang agung sapa arab. Jalalahu ya maha alhur sapa arab. Wa khidma jalalahu lan maha agung sapa arab wahid matul maula lan utawi ngladeni bendoro alal abdi ngatasé hamba iku latakun ora ono apa hidmatul maula illa farodon kejaba den farduake ida tabarroa nalikane den dadi kebagusan minal abdi saking hamba ala maula saking bendorone abet iku mahalun au anu tingkah-tingkahan. Intinya sama kita harus bersyukur. Ada beberapa anggota yang intinya yang harus kita sedekahkan ya. Harus kita sama-sama ajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesel aku. Barangkali ada yang mau bertanya atau menambahi Mas Asep, Mas Labib. Sampai aku ternyata ya Allah. Aku nambahin wis meh bare Gus. Maksudnya wis bare. Oke, gue siap. Iki udah kayak ide atau lanjut iki? Lanjut gak? Wal azimatulan utawi perkara kang kokoh. Hiya al azimah iku syagola nungkulake jami al auqati maring sakabehane pira-pira wektu bil ibadati kelawan ibadah. Biqadril imkani kelawan kira-kirane kongang. Wang tifaul haraji lan sepine rupek ila anna waha kejaba setuhune Allah taala hale maha luhur sapa Allah bifadlihi kelawan keutamaane Allah wa karumihi lan lumane Allah ja'ala
ju'ila ndadekake sapa Allah li abdi maring hambane Allah ayat ruqa ing to ninggali sapa al abad al khidmata ing hikmah fi ba'dil awqati ing dalam sebagian pira-pira wektu rukhsatan krana kemurahan. Walau hatta lau syara'ah sehingga lamun syara'a tumandang hatta lau syara'a hingga lamun tumandang sapa al abad iku lam yakun ora nemu lahu iku al abad apa tarku ninggal di annahu krana setuhune al abad iku ida syara'a nalikane tumandang sapa al abad faqat ikhtara mongko teman-teman milih sapa al abad al azimata ing kemantepan ati warota rokalan ninggal sapa al abad arusota ing keringanan fayauntu mongko durhaka apa hukmul azimati hukume kemantepan haki yuhakiku lan nyatakake ma ing perkara zakarna kang wis ngendika wis ngiling-iling sapa ingsun anal abda setuhune hamba iku labuda ora kena ora lahu keduwe al abad min idhari simmatil ubudiyah saking nglahirake tetengere ubudiyah iku ibadah liyu khalifu supaya nulayani apa al abad bihi kelawan apa ya kira juga nih idharus sammatil ubudiyah manis takso ing wong istakso kang durhaka sapa man maulahu ing bendorone man wa adharo lan mertelake atirfa kang ngaluhur anil ibadah saking ibadah wa fi sholati lan iku tetep ing dalam shalah idharus sammatil ubudiyah ing dalam mertelake tetengere ubudiyah lima maring apa fiha ing dalam salat minal qiyami saking jumeneng baina yadail maula ing dalam antarane ngersakake ndat kang dadi bendoro jalaluhu wa tahniyatu dhuhri lan merkungkungake geger lahu maring Allah wa ta'firil wajhi lan gulungake ilah bil ardik wa ta'firil wajhi lan gulungake wajah bil ardi kelawan bumi wal hanwi lan merkongkong ala rukbata ini ing dalam delamaan rukbata ini ki apa delamaan loro wasana lan ngalem ala ngatasé ilah wal madhi lan ngalem lahu maring ilah wa min halan iku tetep setengah saking nikmah annaha utawi setuhune salat iku maniatun nyegah lil musolli maring wong kang salat anirtika bil maasi saking nglakoni pira-pira maksiat li annahu krana setuhune al musolli iku ida qoma arikalane jumeneng sapa al musolli baina yadai ing dalem baina yadai rabbih ing dalem antarane ngersani dat kang dadi bendoro khasyian hale khusyuk mutadalilan haling ngrasa asor mustas'iron haling ngrasa asor haibata rabbi ing wibawane pangeran jalaluhu khaifan haling wong kang wedi taksirahu ing pepekone abad fi ibadatihi ing dalam ibadah abad kula yaumin ing dalam saben-saben dina khamsa marratin kelawan 5 ambalan asoma mongko ngreksa ing abet apa dalika mengkono khamsa maratin antihamil ma'asi saking nglakoni pira-pira maksiat wal imtina ulan utawi nyegah anil maksiati saking maksiat iku fardun wajib waqat qalalan wis teman-teman ngendika
sapa Allahu Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Wa akim lan wis jumenenga sapa si wa akim jumenengono sapa sira as-sholata ing salat. Tarafayin nahari ing dalem pucuke lorone senge. Pucuke lorone rino. Wa zulfan lan pira-pira mangsa minalali saking wengi. Inal hasanati saking pira-pira amal bagus. Yudhibna iku ngilangake apa hasanat asayiati ing pira-pira amal Allah. Wa qaululan utawi ngendikane Allah Subhanahu wa taala halamah sapa Allah wa aqim lan wis jumenenga sapa sira as-sholata ing salat. Inna sholata stuhune salat iku tanha nyegah apa as-salat anil fahsya'i saking penggawe jembar wal mungkari lan Allah. Intinya dari azimah dari kesibukan kita menyibukkan seluruh waktu kita untuk ibadah dengan kadar kemampuan seseorang dan tidak merasa terpaksa. Intinya ketika kita sudah mempunyai rasa untuk selalu beribadah itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rukhsah keringanan dengan melakukan aktivitas-aktivitas lain. Tetapi kita harus mempunyai pembeda dari orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah sampai menunjukkan bahwa sholat itu adalah tanda penghambaan. Karena dalam sholat manusia berdiri di hadapan Allah, sujud, menempel wajah, meluruskan kedua lutut dan memuji kepadanya. Azimah itu yang terus yang selanjutnya paragraf berikutnya itu tadi menjelaskan bahwa salah satu nikmat yang harus kita syukuri yaitu nikmat bahwa kita itu dicegahkan dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sih tadi ya. Mungkin itu dulu. Silakan ada yang mau bertanya atau menambahi dari jamaah-jamaah teman-teman dari Zoom maupun dari teman-teman dari GMI, silakan. Atau ini Mas Labib, silakan Mas, ditambahi Mas Labib. Ini kan masalah sholat itu harusnya Mas Labib ini yang menjelaskan. Soalnya saya masih berguru dengan Mas Labib ini. Ono wae. Mas Asep ono enggak? Sing Mas Asep kayak udah rapat. Mas rapat kayak, oh ini hadir kok. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Nambahin saya sedikit sih. Jadi masalah sholat ya emang sholat ini saya belum sempurna untuk melaksanakannya, tapi ada beberapa ilmu yang saya dapat ya terutama dari Pak Kores sendiri yang mungkin bisa saya share ke teman-teman semuanya ya. Terkait tadi Gus, hikmah. Saya berangkatnya lompat-lompat ya, nggak urut seperti apa yang dijelaskan di kitab. Hikmahnya tadi ada yang saya masih merasa kurang, walaupun mungkin udah disinggung beliau. Tapi tadi kan beliau menjelaskan bahwasanya hikmah kenapa kita disuruh sholat dan lain-lain itu bersyukur atas diri kita yang utuh dan selamat dari lain-lain gitu kan. Kalau saya poinnya itu masih kurang. Karena kenapa? Ketika sholat itu hanya alasannya untuk tadi, misal hikmahnya diwajibkan karena rasa bersyukur kita yang terbebas dari mohon maaf, kecacatan dan lain-lain, maka dampaknya akan saudara-saudara kita yang mungkin mempunyai hal yang kurang, itu tidak akan sholat. Karena merasa, ya wis, saya kurang kok. Yang sholat ada yang utuh-utuh aja, kan begitunya jadinya. Itu satu dampak sosial yang bisa
berdampak luas, jadinya juga sholat karena merasa ya wes saya lebih ini, saya sini masih kurang dan lain-lain, saya nggak sholat nggak apa-apa, mungkin kan seperti itu karena tadi di situ dijelaskan terbebas dari kecacatan dan lain-lain. Tapi bisa dimaknain juga ketika ada orang yang kurang, pasti ada yang lebih kurang lagi kan seperti itu. Ya banyak sisi yang bisa dipandang dari situ. Cuman poinnya mungkin perlu ditambahin. Ya entah Syekh Jurjawi belum menambahkan atau bagaimana, tapi kalau sebatas ke situ takutnya nanti terjadi kepahaman seperti itu di kalangan teman-teman difabel atau saudara-saudara kita yang difabel mungkin. Tapi poin yang menarik sudah disampaikan Syekh Jurjawi di awal, bahwasanya sholat itu interaksi antara hamba dan Tuhan. Kan ada kaul yang mengatakan bahwasanya jika kita ingin berdialog dengan Tuhan, dengan Allah, maka kita berdoa atau sholat. Sholat kan doa. Secara logatan as-sholat ad-doa. Tapi jika ingin Allah berbicara pada kita, maka bacalah Al-Quran, kan begitu. Lah, benar emang sholat adalah interaksi, dan interaksi seseorang dengan Tuhan atau dengan sesuatu yang kekuatan yang lebih besar daripada dirinya, itu adalah fitrah manusia yang pasti akan dilakukan. Ketika dia sudah menyadari fitrahnya, ketika seseorang sudah menyadari bahwa fitrahnya atau jiwanya ini perlu kembali ke fitrah tadi, biasanya ketika dia mengalami kesulitan ataupun ketika akan mati dan lain-lain, baru dia akan kembali ke fitrahnya seperti itu. Ketika susah nggak duit-duit, baru wah saya harus kembali kepada siapa ini? Pada kekuatan yang ada di luar saya, yang kekuatan itu besar sekali. Lah yaitu adalah Allah atau Tuhan. Maka itu kadang kalau dikatakan sholat itu ya fitrah manusia. Ketika seseorang itu sholat, itu dia menjalankan fitrahnya, di mana dia perlu untuk berinteraksi dengan Tuhan atau berinteraksi dengan Allah, yang di mana dia membutuhkan interaksi tersebut. Karena pada dasarnya memang manusia membutuhkan interaksi dengan tadi kekuatan yang di luar dirinya untuk dia memohon atau dia bersandar ketika dia sudah merasa lemah akan sesuatu. Itu sih kalau menurutku salah satunya kenapa ada sholat. Tapi bentuk sholat itu kan terus disyariatkan menjadi ya yang dimulai dengan takbiratul ihram dengan salam itu nanti mungkin ada hikmah lain. Tapi di intinya sholat adalah interaksi dan interaksi terhadap Tuhan itu adalah fitrah manusia yang tidak dapat dihilangkan. Bahkan maksudnya kalau kita mengatakan dalam bahasa lain sembahyang, itu di semua agama pasti ada praktik sembahyang. Cuman praktek-prakteknya itu yang berbeda. Karena apa? Fitrahnya manusia itu pasti membutuhkan sesuatu yang lebih besar atau sesuatu kekuatan yang lebih besar dari dirinya tadi. Itu yang pertama. Lalu tadi dikatakan bahwasanya sholat itu hikmah lainnya adalah menghilangkan dari al-jaza tadi ya, kesusahan dan lain-lain. Dan jaza itu yang menghilangkan kesabaran. Jadi disebutkan seperti itu oleh Syekh Jurjawi. Lah menarik ketika kita melihat dalam Al-Quran, bahwasanya di Al-Quran disebutkan bahwasanya ada wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di situ disebutkan memintalah kalian lewat sholat dan sabar. Berarti itu menunjukkan bahwasanya sholat dan sabar itu sudah ada keterkaitan. Ketika kita sholat ya kita berlatih untuk sabar. Sabar untuk apapun ketika berinteraksi dengan Allah juga dengan rasa yang sabar. Dan juga dampak dari sholat tersebut ya tadi perasaan sabar, perasaan lebih tidak terburu-buru, tidak al-jaza tadi juga hilang dan lain-lain. Itu sudah dijelaskan oleh Allah secara gamblang di Al-Quran juga. Menariknya, ketika membahas sholat, itu sangat banyak sekali term yang digunakan dalam Al-Quran tentang as-sholah. Baik itu as-sholah dalam artian khusus, yaitu tadi yang dimulai takbiratul ihram sampai salam, ataupun sholat yang berarti doa. Tapi ketika diteliti dalam Al-Quran, ketika membahas sholat yang maknanya khusus, yaitu sholat praktek 5 waktu itu, kebanyakan atau hampir semuanya Allah menyandingkan dengan kata-kata akimu atau iqamah atau akimis sholah. Intinya tentang yuqimus sholah.
Poin dari yukimu, maknanya itu yang sering disalahpahami hanya dimaknai sebagai mendirikan sholat atau melakukan sholat. Namun pada dasarnya makna koma atau aqimu itu di beberapa tafsir, nanti bisa dicek di beberapa tafsir, ya di tafsir Al-Misbah juga termasuk, bahwasanya aqimu itu maknanya adalah melaksanakan dengan sempurna. Gitu. Jadi tidak asal melaksanakannya, tapi pelaksanaannya dengan secara sempurna. Sebagaimana ketika dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bukan berarti wong lanang sing ngangkangi wong wedok atau mengungguli, bukan, tapi qawwamuna itu melaksanakan kewajiban laki-laki secara sempurna terhadap perempuan. Itu qawwamuna. Lah, berhubungan juga dengan kata qoma tadi, iqamatus shalah, yaitu melaksanakan sholat secara sempurna. Ketika dibahas tadi di bawah, salah satu hikmah sholat itu apa tadi? Menghindarkan dari maksiat, yang mengutip ayat aqimis shalah inna sholata, itu di juz 21, uslu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis shalah, uslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu ada keterkaitan. Bosnya sholat yang tanha 'anil fahsya' wal munkar itu sholat yang aqimu, karena depannya aqimis shalah. Jadi jika kita sendiri, termasuk saya, ketika ketika sudah sholat dari umur berapa sampai sekarang berapa puluh tahun udah sholat kok masih tidak terhindar dari maksiat, berarti kita belum aqimu sholatnya. Bisa jadi kita sholatnya juga belum sempurna, makanya kita belum terhindarkan secara utuh dari fahsya wal mungkar. Mungkin kita yang belum aqimu. Pada dasarnya perintahnya adalah aqimu, untuk melaksanakan sholat dengan apa tadi, sempurna. Termasuk kesempurnaan sholat adalah khusyuk. Nah, tadi disebutkan khusyuk. Tentang khusyuk sendiri, kalau Pak Kures menganalogikan, orang yang sholat dengan khusyuk itu ibarat orang yang diundang untuk menghadiri pameran lukisan. Ada orang A yang dikasih undangan, itu dia ya wes, saya diundang ya sekedar hadir. Ya wes, cuman hadir yang kono mbuh longak-longo ataupun cuman lihat-lihat doang, nggak paham makna dari lukisannya, tapi dia karena sungkan udah diundang, ya sudah sedia hadir. Itu mungkin ya masih seperti saya. Sholat yo, oh ada sholat adzan panggilan, ya wes datang. Masa ono panggilan gak teko, sungkan mbek Gusti Allah, kan gitu mungkin. Tapi ada juga orang B yang dia diundang datang, terus dia merasa tertarik dengan lukisannya. Udah mulai tanya-tanya, oh ini lukisannya bagus ya, maknanya apa ya? Udah tanya-tanya ke orang-orang yang ahli dan lain-lain. Itu mungkin orang yang sudah mencoba khusyuk dalam sholatnya, tapi kadang masih terdistraksi hal lain. Tapi dia sudah mencoba untuk mendalami itu. Ada juga orang C yang tertinggi, ketika dia sudah diundang, dia datang, dan dia ternyata paham tentang lukisan itu. Jadi dia di depan lukisan itu sangat lama, memandangi lukisan itu lama. Wah, lukisannya ternyata begini maknanya. Dia lama sampai dipanggil temannya pun dia mungkin nggak menoleh karena saking mendalami lukisannya. Itu orang-orang yang sudah khawasul khawas, yang sholat wes gak kerasa ning jopo, bahkan seperti sahabat-sahabat yang sampai kena panah pun nggak kerasa, ya karena sudah saking khusyuknya terhadap Allah. Tapi poin intinya jangan jadi orang keempat, orang D, yang sudah dikasih undangan untuk menghadiri lukisan, tapi dia tidak mau hadir. Allah, saya tidak paham lukisannya apa ini maksudnya. Pameran lukisan apa ini? Tak buat wae undangannya. Ya intinya kita jangan jadi orang yang D itu. Udah ada panggilan sholat, kita ngeremehkan, dan lain-lain kita tidak hadir. Gitu. Terus ada satu lagi tentang khosyiin tadi. Salah satu rumus jika ingin menjadi orang yang khusyuk dalam sholatnya, caranya udah disebutkan dalam Al-Quran. Tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Meminta tolong melalui sholat dan sabar itu sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin, kecuali pada orang-orang yang khusyuk melaksanakannya. Nah, orang-orang yang khusyuk melaksanakannya itu caranya adalah, ataupun seseorang yang khusyuk itu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang merasa dirinya akan menemui Allah, atau ibaratnya merasa dirinya sudah mau mati. Makanya di banyak kitab-kitab tasawuf dan lain-lain
menyebutkan ketika kita sholat ya anggaplah sholat itu sholat terakhir bagimu. Itu biar kamu khusyuk tadi. Itu sih Gus, mungkin tambahan sedikit dari saya. Mungkin banyak kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai. Terima kasih atas konklusi dan tambahan yang luar biasa sekali dari Yai ini. Luar biasa sekali penjelasan Mas Habib ya. Bahwa kita tuh berarti tadi apa tuh? Kita tuh sholat itu nggak hanya karena bersyukur karena kita utuh, tapi kadang-kala ada orang-orang yang juga tidak seberuntung kita, tapi kita harus tetap bersyukur karena memang itulah kodrat seorang hamba yang harus berusaha. Dan banyak sekali yang telah disampaikan sama Habib, termasuk kita tuh juga harus mengumpamakan sholat kita itu adalah sholat terakhir. Kemesraannya seperti apa kalau kamu bertemu pada Allah di terakhir kali. Baik, ada yang mau bertanya teman-teman yang di Zoom atau yang ada di GMI, silakan Mas Wiwin mau bertanya Mas, nanti jawab sama teman-teman, atau Mas Asep Mas, atau ada yang tambahan dari Mas Asep. Biasanya yang bertanya ini kalau di Zoom itu Mbak Heti, Mbak Saidatul Umah, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Mbak Nabila, Mbak Aom, Mbak Nabila. Ada Mbak Devi loh, ada Mbak Devi Nurhatifa, ada Mas Asep, silakan Mas. Mbak Mila, silakan Mbak Mila. Yang masak. Pastor. Kenapa nih pastor ya? Juga ya. Kan ada pertanyaan? Gimana kalau enggak berarti ada tanggapan dari Mas Wiwin. Silakan Mas Wiwin. Ayo kesimpulan. Saya tak. Oke. Ya Win. Open cam. Ini ada sedikit bukan tambahan sih. Aku tadi merangkum apa yang dibacakan sama Mas Nafis yang saya pahami lah. Nah, yang pertama itu tentang kita kan membahas tentang sholat ya. Di antaranya itu hikmah sholat yang saya catat di sini ada sholat itu bisa menjauhkan dari kemungkaran. Lanjut, yang kedua, keutamaan sholat bisa menggugurkan beban yang ada di kepala, di pundak, yaitu ketika kita melakukan ruku maupun sujud. Kemudian ibadah sholat bagaikan kita mencuci diri atau membersihkan diri kita sebanyak 5 kali dengan air yang bersih. Yang mana ketika kita udah ya mandi 5 kali, udah pasti bersihlah badan kita dari kotoran-kotoran, ya kotoran itu dosa. Lanjut, sholat bisa menenangkan hati kita ketika kita sedang galau, sambat, bagi jomblo-jomblo yang menanti jodohnya itu kan ya perbanyak sholat supaya ya selain ditenangkan hatinya juga didekatkan jodoh. Selanjutnya sedih bisa diri kita merasa kita baca. Aku baca ya. Sedih bisa menjadikan diri kita tidak dan tidak pasrah kepada Allah. Sabar. Ketika membaca Al-Fatihah dapat balasan dari Allah. Ketika sholat baca Al-Fatihah ya. Tidak ada hidayah yang tidak diberikan dari Allah kepada orang-orang tersesat. Tidak ada, berarti kan setiap orang
Iya, memang tidak ada ya hidayah dari Allah. Tidak ada ya, gimana sih bahasa tidak ada hidayah yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang tersesat. Jadi orang tersesat pun bisa dapat hidayah dari Allah. Kayak gitu. Setersesat apapun orang, Allah bakal ngasih hidayah. Oke, itu maksudnya. Sholat itu bisa kita artikan berinteraksi kepada Allah. Sholat sebagai wujud syukur kita kepada Allah karena udah diciptakan dunia ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pada akhirnya, Mohon maaf kalau misalkan ada salah dalam pencatatan pengajian pada pagi hari ini. pendapat terakhir, ayo. Urut toh, rangkum. Tanggapan. Ya, Mas Ferry. Ini terserah kamera nih nunjuk sopo. Wis. Terserah operatornya lah. Lapornya aku. Ayo, Mas Ferry, silakan Mas. Tanggapan Mas. Sama. Dengan ini, dengan belajar bagian ini, saya tahu Mas. Pertanyaan. Ya. Pertanyaan. Apa yang perlu diperbaiki? Mungkin dari saya sih mau sedikit bertanya ya. Tanya Banyak dulu nggak apa-apa. daripada gimana sih menurut Mas Nafis atau Mas Asep, teman-teman semua, sholat yang tidak khusyuk atau misalnya itu niatnya udah sholat tapi di tengah-tengah sholat atau udah masuk sholat tuh pikirannya tuh biar gitu, entah ingat naruh sesuatu barang yang lupa ataupun apa itu gimana sih Mas? Pas sholat kelingan. Tidak gimana? Sholatnya kelingan loh. Kayak ya seringnya kan misal lupa naruh barang. Gue pas sholat Tinggal sholat kok malah ingat. Nah itu gimana? Apakah itu hidayah atau apa ya? Pas sholat itu kok malah keingat gitu. Enggak sih. Ya jawab. Petunjuk ya. Sholat bisa. Ayo, menurut gue tebu ireng sih. Kan mau kan ngomongnya kan Mas Nafis, Mas Dan teman-teman. berarti Mas Nafis dulu disebut utama. Kata materi kan Mas Nafis. Jadi itu godaan, memang godaan sih. Ya bagi kelas kita lah siapapun masih susah untuk sholat itu khusyuk. Ketika kita sholat itu pikiran kita itu seramai pasar lah. Cuman saya pernah tapi belum bisa melakukan. Pernah dikasih tahu bahwa salah satu cara agar khusyuk dalam sholatmu ya kamu harus menata hatimu di awal bahwa kamu itu mau bertemu dengan siapa. Kamu bertemu dengan siapa dan siapa posisimu dan apa yang kamu lakukan. Kamu bertemu dengan siapa itu juga diiringi dengan arti-arti dari sholat. Kadang-kadang kan awal-awal itu sebenarnya kita itu sudah luar biasa sekali ya. Kita itu kan ketika takbiratul ihram itu kan bacaannya itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Itu kan sebuah pengakuan yang luar biasa karena kita mau bertemu dengan sowan dengan pencipta kita. Nah, terkadang khusyuk itu terjadi ketika kita sedang banyak masalah. Nah, itu yang kadang-kala ya orang manusia ya, tapi bisa memang kita berlatih terus untuk sholat khusyuk. Itu pun saya pun ya orang khusyuk karena itu susah sekali. Dan orang-orang yang khusyuk itu memang gampang banget lah. Begitu. Nanti kita bahas sama Mas Labib. Silakan Mas, tips-tips biar khusyuk itu bagaimana Mas Labib? Ya tadi kalau itu Gus, kalau mau yang khusyuk pol ya tadi udah disebutkan tadi
formulanya ikut Al-Qur'an. Kalau apa namanya? Ini salat yang terakhir bariki ketemu Gusti Allah kan mesti wedi kan. Paling pol gitu kan. Itu kalau formulanya yang udah dijelaskan di situ. Tapi memang sangat susah sekali. Bahkan ya ada cerita itu kan yang Sayyidina Ali terus diiming Nabi kalau yang bisa sholat khusyuk akan tak kasih selendang atau apa itu kan. Nyatanya Sayyidina Ali keinget selendangnya kan begitu. Ataupun misal apa ya? Kalau Pak Kuras mengatakan ya Nabi pun kadang juga enggak yang terus langsung tenggelam terus enggak ingat apapun enggak. Nyatanya ketika ada anak kecil yang menangis, Nabi sholatnya dicepetin agar ibunya apa namanya agar segera anaknya enggak menangis lah intinya. Gitu. Itu kan berarti ada tadi seperti yang saya bilang ketika seorang menghadiri pameran lukisan, dia melihat lukisan itu kadang ada yang terdistraksi, ada yang dia tenggelam dalam lukisannya. Ya itu enggak apa-apa. Poin khusyuk paling ujung khusyuk ya tadi itu sudah mulai tenggelam dan enggak ingat apa-apa itu paling ujung. Tapi ketika kita masih apa namanya keingat hal-hal lain itu bisa jadi dikatakan khusyuk tapi dalam ketika poin tertentu. Misal ketika sujud, paling enggak kan pas sujud tok masuk gak iso. Masuk misal 4 rakaat atau 2 rakaat dari awal takbiratul ihram sampai salam enggak ingat apapun sama Allah sama sekali dalam sholatnya. Walaupun itu dalam poin sujud ataupun rukuk kan enggak mungkin. Ketika kita melakukannya nanti terdistraksi dengan hal lain, ya wajar kadang itu karena kelemahan kita ya mungkin ya belum sampai menuju khusyuk yang khawasul khawas tadi. Tapi paling enggak kita kan berusaha terus-menerus untuk menyempurnakannya dan tidak berhenti itu. Itu poinnya sih Gus. Karena emang ya susah. Itu emang susah sekali. Makanya disebutkan innaha lakabiratun. Susah aslinya. Illa ala khasyiin kecuali langsung khusyuk tadi. Gitu sih mungkin. Sudah cukup. Mungkin yang lain. Oke, terima kasih Yai. Alhamdulillah diskusi hari ini cukup bagus sekali. Alhamdulillah kita juga belajar mengenai hikmah sholat. Semoga hikmah sholat ini diingat selalu bahwa kita sholat itu satu-satunya cara kita komunikasi dengan Allah. Salah satu cara kita berinteraksi berinteraksi pada Allah. Kita juga bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Sholat itu menggugurkan dosa-dosa kecil, terus menghilangkan rasa jazak atau apes atau galau, bisa menyegah dari kita perbuatan mungkar dan fahsya dan lain-lain sebagainya. Semoga sholat kita baik secara kuantitas maupun kualitas bisa lebih baik ke depannya dan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saya sholat itu biasanya saya mulai dengan ilahi angta maktudi warido kamatulubi akini mahabbatan wa mahabbatan. Ya ilahi wahai Tuhanku, ilahi angta maktudi bahwa engkaulah tujuanku, warido kamatulubi dan ridhomulah sesuatu yang aku cari. Saat ini berikanlah aku mahabbatak wa ma'rifatak, cintamu dan ma'rifahmu. Itu biasanya untuk menguatkan dan tidak aku bisa fokus. Cuman yo masih belajar dan jauh dari bisa. Semoga teman-teman juga bisa belajar dan menerapkan manfaat dari pengajian di pagi hari ini baik di Zoom maupun di GMI. Ridhoillah wa bisyafaati Rasulillah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sama ngomong Nabi Muhammad.